Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mempelajari dasar-dasar pemrograman Android. Objektif kita pada kesempatan ini antara lain, mempersiapkan lingkungan pengembangan aplikasi Android dan memahami struktur proyek aplikasi Android. Hal yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan aplikasi antara lain, Java Development Kit. Java Development Kit atau JDK dapat diakses di website Oracle. Pilih pilihan JDK, download. Pilih Java Development Kit yang sesuai dengan sistem operasi Anda. Tipe sistem operasi dapat dilihat melalui properti dari My Computer. Di sini, saya menggunakan sistem operasi berbasis 64 bit. Karena itu, JDK yang akan saya download adalah 64 bit. Pilih Accept License Agreement di atas. Kemudian, download 64 bit. Atau, pilih JDK yang sesuai dengan kebutuhan komputer Anda. Secara sederhana, Java Development Kit atau JDK berfungsi untuk mengubah kode Java yang dibuat oleh programmer menjadi instruksi yang dimengerti oleh mesin. Jika file JDK sudah selesai di-download, maka masuk ke folder download Anda dan lakukan instalasi terhadap JDK. Ikuti perintah yang muncul pada layar. Jika sudah selesai, maka akan muncul tulisan bahwa JDK telah diinstal dengan sukses. Pilih Close. Selanjutnya, kita perlu memasang alamat JDK ke variabel sistem operasi. Pilih Property pada My Computer atau This PC. Klik kanan Properties. Kemudian, masuk ke Advanced System Settings. Pilih Environment Variables. Kemudian, pada kolom sistem variabel, pilih New. Masukkan variabel name Java Home. Dan variabel value isi dengan alamat instalasi JDK Anda. Di sini, saya melakukan instalasi pada program file Java JDK. Copy, lalu pilih OK. Selanjutnya, pada variabel path, pilih Edit. Kemudian, di paling belakang, masukkan %Java underscore home %bin. Pilih OK. Sekarang, kita akan melakukan instalasi Eclipse. Eclipse berdiri di atas Java. Eclipse merupakan sebuah IDE atau Integrated Development Environment yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pemrograman, seperti sintaks autocomplete, error detection, dan melakukan kompilasi code menjadi program, dan masih banyak lagi. Secara default, Eclipse digunakan untuk melakukan pemrograman dalam bahasa Java. Namun, dengan memasang plugin tambahan, Eclipse juga digunakan untuk bahasa pemrograman lainnya, seperti PHP dan C++. Eclipse dapat di-download di eclipse.org. Pilih Download. Lalu, pilih Eclipse Standard. Sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda miliki. Di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Kemudian, pilih mirror yang terdekat dengan lokasi Anda. Di sini saya menggunakan HTTP University of Indonesia. Pilih OK untuk menyimpan filenya. Setelah Eclipse selesai di-download, masuk ke folder download Anda. Kemudian, copy RAR tersebut ke folder yang Anda inginkan. Di sini, saya mengkopinya ke C. Setelah itu,
ekstrak isi dari RAR tersebut. RAR ini mengandung sebuah folder bernama Eclipse. Berikutnya, kita memerlukan Android SDK. Android SDK atau Software Development Kit berisi library pemrograman Android. Meskipun Android menggunakan bahasa pemrograman Java, namun dibutuhkan library khusus Android, karena banyak sintaks Java Android berbeda dengan sintaks Java biasa. Android SDK dapat di-download dari situs Android sendiri. Ada beberapa pilihan untuk mendownload Android SDK. Namun, untuk saat ini saya akan memilih Android SDK terpisah. Pilih Get SDK for an existing IDE. Lalu pilih Download the standalone Android SDK tools for Windows. Pilih Accept. Kemudian, download the standalone Android SDK tools for Windows. Kemudian pilih Save File. Jika sudah selesai melakukan instalasi pada Android SDK, akan muncul tampilan Android SDK Manager. Di sini, saya ingin melakukan instalasi Android untuk versi 4.4.2. Kemudian, untuk sistem image, cukup dibutuhkan salah satu saja. Di sini, saya akan men-uncheck versi x86 dan menggunakan versi ARM. Sistem image di sini digunakan untuk emulator Android nantinya. Jika sudah, pilih Install. Lalu pilih Accept, Install. Berikutnya, kita perlu menghubungkan Eclipse dengan Android SDK. Untuk itu, dibutuhkan sebuah plugin untuk Eclipse yang bernama ADT Plugin. ADT Plugin dapat dicari di web dengan menggunakan kata kunci Installing ADT Plugin. Masuk ke situs developer.android.com. Di sana, di menu Download the ADT Plugin, akan ada alamat untuk mendownload plugin Eclipse ADT. Alamatnya adalah https://dlsslgoogle.com/android/eclipse. Copy alamat ini. Kemudian, buka Eclipse Anda. Di sini, saya menginstal Eclipse pada C Eclipse. Buka program Eclipse-nya. Berikutnya, akan muncul tampilan Workspace Launcher. Di sini, kita memilih direktori mana kita akan menyimpan project-project kita. Pilih OK. Ketika Eclipse terbuka, akan muncul tampilan Welcome to Eclipse. Pilih arah panah untuk masuk ke Workbench. Untuk menginstal ADT plugin pada Eclipse, pilih Help, Install New Software. Kemudian, pada menu Work With, masukkan alamat dari ADT plugin yang tadi kita copy. Tekan Enter. Kemudian, akan muncul menu Developer Tools. Pilih centang pada Developer Tools, lalu pilih Next. Ikuti perintah yang ada. Pilih Accept, Finish. Akan muncul peringatan jika kita menginstal software dengan unsigned content. Pilih OK. Kemudian, jika sudah selesai, Eclipse akan meminta untuk restart. Pilih Yes. Ketika Eclipse sudah kembali terbuka, masuk ke Workbench. Kemudian, pilih Window, Preferences, Android, lalu browse ke folder Android SDK yang sudah diinstal. Di sini, saya menginstalnya di C, Android SDK. Di sini akan memiliki berbagai folder seperti Platform, Platform Tools, Extra, Build Tools, dan lain-lain. Pilih OK, lalu Apply. Jika sudah, akan muncul target Android yang sudah diinstal. Karena kita baru menginstal Android target 4.4.2, maka baru Android itu sajalah yang muncul. Jika kita ingin melakukan pemrograman pada Android versi lainnya, seperti 2.3 maupun 3.0, kita harus terlebih dahulu menginstalnya melalui Android SDK Manager. Jika sudah, pilih OK. Berikutnya,
kita akan mencoba membuat emulator Android. Di sini akan ada ikon Android Virtual Device Manager. Kemudian pilih Create. Masukkan nama dari emulator yang ingin dibuat. Di sini saya akan membuat emulator KitKat. Untuk device, saya akan memilih device dengan inci terkecil. Kemudian CPU ARM, skin key VGA. Masukkan SD card jika memang diinginkan. Di sini ukuran yang digunakan adalah megabyte. Pilih OK. Jika sudah, maka kita akan memiliki emulator dengan target Android 4.4.2. Untuk mulai menjalankan emulator, pilih emulator tersebut, lalu pilih Start. Launch. Butuh waktu yang cukup lama untuk menyalakan emulator Android. Karena itu, dalam pengembangan, disarankan untuk tidak menutup emulator sampai pengembangan selesai. Sehingga, dalam menjalankan code ataupun program yang kita buat, kita dapat menggunakan emulator yang sedang berjalan saat itu juga. Sebenarnya, dalam pengembangan Android, kita tidak hanya bisa menggunakan emulator, namun kita juga bisa menggunakan device Android itu sendiri. Namun, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah project baru dan menjalankannya di emulator kita. Sekarang, minimize emulatornya, tutup Android Virtual Device Manager, kita kembali ke Eclipse. Pilih File, New, Other, kemudian pilih Android Application Project. Pilih Next, isi dengan nama aplikasi Anda. Di sini saya mengisinya dengan Hello World. Untuk package name, disarankan untuk diganti. Gunakan nama pembuat aplikasi. Misalkan di sini saya membuat test. Kemudian untuk minimum required SDK, pilih 2.3. Saya memilih 2.3 karena pada distribusi Android 2.3 masih memiliki angka yang cukup signifikan. Sekarang, distribusi Android bisa kita lihat dari situsnya langsung. Anda bisa mencarinya di web dengan cara mencari Android Device Distribution. Di sini, Anda bisa melihat distribusi sistem operasi Android. Seperti yang kita lihat di sini, Froyo memiliki angka distribusi 0,7%, sedangkan Gingerbread masih memiliki sekitar 11%. Menurut dokumentasi Android, sebaiknya kita mensupport device dengan angka 10% ke atas. Di sini, bisa dilihat bahwa Gingerbread masih memiliki angka di atas 10%. Karena itu, untuk menjangkau hampir keseluruhan pasar, kita mau untuk mensupport Gingerbread. Kemudian, untuk target SDK, pilih Android 4.4. Kita memilih Android 4.4 karena ini adalah Android dengan target terbaru. Pilih Next. Next. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi icon dari launcher kita. Langkah ini adalah langkah opsional. Next. Kemudian pilih blank activity. Finish. Setelah project selesai dibuat, maka kita akan mendapatkan layar seperti ini. Di sini kita bisa melihat tampilan dari aplikasi kita saat ini. Sedangkan, jika kita melihat Package Explorer, kita akan melihat bahwa kita memiliki dua buah project. Hello World adalah project aplikasi yang kita buat, sedangkan App Compat V7 adalah sebuah project yang memiliki compatibility dengan Android versi sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai struktur aplikasi project dari Android. Saya ingin menganalogikan aplikasi Android dengan sebuah buku. Apabila buku terdiri dari rangkaian lembar-lembar kertas, maka aplikasi Android terdiri dari rangkaian beberapa activity. Setiap activity
memiliki layoutnya masing-masing. Di sini, activity dibentuk dalam bahasa pemrograman Java, sedangkan layout biasanya dibentuk dalam file XML. Namun, kita juga bisa melakukan pemrograman Java pada layout. Tadi, kita sudah mempelajari bahwa Android terdiri dari dua hal dasar, yaitu activity.java dan layout.xml. Dalam project Android, kita bisa menemukan activity.java di dalam folder source, src, nama package yang kita buat tadi, kemudian main activity.java. Ini adalah pemrograman logika dari program kita. Kemudian, untuk layout, kita bisa menemukannya di folder res, layout, activity_main.xml. Ini adalah salah satu contoh layout XML yang kita buat. Seperti yang kita lihat, di sini kita hanya menampilkan sebuah text view bernama Hello World. Di dalam file layout XML kita bisa melakukan drag and drop widgets ke layar. Di sini saya akan menambahkan sebuah tombol, yaitu button. Selain fungsi drag and drop, kita juga bisa melakukan scripting terhadap XML ini. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah ada pilihan graphical layout dan activity main XML. Graphical layout menampilkan fungsi drag and drop yang kita coba barusan, sedangkan activity_main XML akan menampilkan layar kode dari XML tersebut. Setelah melakukan perubahan pada XML, kita bisa melakukan save. Tekan Ctrl S, atau bisa juga melalui File, Save. Untuk dapat menjalankan aplikasi Hello World kita bisa mengklik Hello World, klik kanan, kemudian pilih Run as Android Application. Apabila kita sudah membuat emulator, maka kita bisa menjalankan program ini dalam emulator. Atau, jika kita sudah menyambungkan device Android kita melalui USB ke dalam Eclipse kita, maka kita juga bisa melakukan pemrograman langsung ke handphone kita. Di sini, saya akan menampilkan layar konsol. Pilih Window, Show View, Console. Kemudian klik tombol Display Selected Console. Di sini kita bisa melihat bahwa Eclipse sedang berusaha untuk melakukan instalasi kepada emulator kita. Jika program kita sudah selesai diinstal di emulator, maka di konsol akan muncul tulisan Starting Activity. Di sini, kita bisa melihat layar emulator telah menunjukkan program Android yang sudah kita buat. Selain itu, pada saat pertama kali melakukan konfigurasi, biasanya akan muncul tulisan seperti ini, Auto Monitor Rocket. Pilih Yes, lalu OK. Rocket akan menampilkan berbagai pesan yang muncul di Android. Pesan ini diperuntukkan bagi para developer. Tadi kita sudah mempelajari bahwa Android terdiri dari rangkaian activity.java dan layout.xml. Selain itu, ada juga Android manifest.xml. Di struktur aplikasi kita bisa melihat Android Manifest XML di bawah folder utama. Android Manifest XML menentukan target device yang kita tuju untuk aplikasi kita. Selain itu, Android Manifest juga menampilkan permission yang kita inginkan untuk aplikasi kita. Contohnya, apabila aplikasi kita ingin menggunakan koneksi internet, maka kita harus melakukan add permission. Ada berbagai jenis permission. Untuk internet, kita bisa menggunakan salah satunya adalah Android Permission Internet. Hal ini diperuntukkan agar user mengetahui fungsi dari aplikasi yang mereka install, dan developer tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan di luar sepengetahuan user. Permission-permission yang digunakan dalam manifest akan muncul di Android Play Store. Karena itu, seringkali user akan mempertanyakan fungsi-fungsi ataupun permission-permission
yang tidak diperlukan dalam aplikasi mereka. Sebagai developer, kita hanya menggunakan user permission yang benar-benar dibutuhkan oleh aplikasi kita. Android Manifest juga memperlihatkan kode yang diperlukan. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap activity yang ada harus didaftarkan di Android Manifest ini. Jika kita analogikan dengan sebuah buku, maka Android Manifest ini kurang lebih mirip dengan daftar isi. Sejauh ini, kita sudah mempelajari 3 komponen utama dari sebuah aplikasi Android. Pertama, di folder src, terdapat logic Java yang kita buat. Kedua, di folder REST, terdapat layout XML untuk menampilkan tampilan user interface pada user. Ketiga, kita membutuhkan Android Manifest untuk mendaftarkan activity Java yang telah kita buat. Hal ini diperuntukkan agar aplikasi Android mengenali activity-activity dalam aplikasi tersebut. Selain ketiga komponen utama tersebut, masih ada komponen-komponen lainnya. Folder gen berisikan file-file yang otomatis di-generate oleh Eclipse. Di sini kita bisa melihat terdapat file r.java. R.java menampung berbagai nilai dari XML yang sudah kita buat menjadi kode-kode Java. Sebaiknya kita tidak memodifikasi r.java ini karena otomatis di-generate oleh Eclipse. Kemudian, terdapat berbagai library Android 442, Android Private Library, dan Android Dependency. Library-library ini berguna untuk menerjemahkan kode yang telah kita buat menjadi program yang dimengerti oleh versi Android tersebut. Di folder bin, terdapat APK dari program Android yang telah kita buat. APK ini bisa kita install ke smartphone maupun ke emulator yang telah kita buat. APK ini akan diupdate setiap kali kita melakukan build terhadap project kita. Selain itu, ada folder libs. Folder libs digunakan untuk menampung library-library yang kita gunakan untuk program Android kita nantinya. Kita sudah selesai membahas bagaimana mempersiapkan pemrograman Android dengan cara menginstal Eclipse dan Android SDK, serta bagaimana kita mengerti struktur dari project aplikasi Android. Untuk pengertian dari code Android itu sendiri, kita akan membahasnya di sesi berikutnya.